Tema kita hari ini judulnya adalah Gereja Efesus bagian yang pertama, dengan subtema adalah seri 7 gereja di kitab Wahyu. Jadi ini adalah seri, khotbah berseri. Dan firman hari ini diambil dari Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Saudara silakan nanti sampai di rumah baca kembali. Dan selama beberapa bulan ke depan kita akan banyak meneliti 7 gereja di kitab Wahyu ini. Karena ini cukup banyak serinya. Jadi kita butuh waktu untuk beberapa bulan meneliti ini sampai 7 gereja ini selesai tuntas kita pelajari. Saudara, banyak orang penasaran dengan isi kitab Wahyu. Kenapa? Karena berisi tentang nubuatan tentang akhir zaman. Tentang hal-hal yang belum terjadi. Dan melalui penelitian firman hari ini, kiranya saudara dapat semakin melihat firman Tuhan dengan akurat dan presisi. Saudara akan jadi lebih paham seperti apa pikiran Allah, seperti apa pandangan Allah kepada gereja-gereja di zaman sekarang ini, bukan hanya di zaman dulu, ya, dengan 7 gereja di masa lalu ini, tetapi juga pandangan Tuhan tentang gereja-gereja di hari ini dengan kita meneliti 7 gereja di kitab Wahyu ini. Jadi istilah yang dipakai terkadang adalah istilahnya 7 gereja atau 7 gereja di Asia untuk 7 gereja ini. Tetapi saudara, ini bukanlah Asia seperti yang saudara bayangkan, bukan seperti Asia di dalam wilayah Indonesia, Malaysia, Korea atau Jepang atau Thailand. Jadi saudara, Asia di sini di zaman sekarang ini adalah wilayah Turki. Jadi 7 gereja ini ada di wilayah Turki sekarang. Saudara bisa lihat peta di depan saudara, di mana lokasi-lokasi mereka berada. Dan dalam dunia teologi ini juga disebut sebagai Asia Kecil. Jadi ini adalah 7 gereja di Asia Kecil. Jadi istilah 7 gereja atau 7 gereja di Asia atau 7 gereja di Asia Kecil, meskipun namanya beda-beda, tetapi ini sama, membahas hal yang sama. Dan 7 gereja ini di dalam sejarah umat manusia, saudara harus tahu bahwa ini pernah ada di muka bumi. Dan kalau saudara pergi ke Turki, saudara bisa lihat sisa-sisa puing dari gereja-gereja ini. Dan 7 gereja ini juga memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Selain 7 gereja ini ada di masa lalu, tetapi sebenarnya 7 gereja ini adalah refleksi atau gambaran atau menjelaskan kondisi gereja-gereja di hari ini. Bahwa ternyata apa yang terjadi di masa lalu terulang kembali di hari ini. Jadi meski gereja ini sekarang tinggal puing, tetapi di hari ini ternyata karakter dari 7 gereja ini muncul lagi di hari ini. Maka dengan kita mempelajari gereja ini akan menjadi bahan pembelajaran, bahan introspeksi diri kita, bahan evaluasi diri kita, bahwa bagi kita sebagai gereja di zaman modern seperti ini, kita adalah gereja di akhir zaman, kita akan belajar sesuatu dari mereka. Karena apa yang pernah ada, akan ada lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Sesuai dengan Pengkhotbah 1 ayat 9. Saya bisa baca ayatnya di depan. Jadi 7 gereja yang kita pelajari, saudara. Kita tidak mempelajari hanya sekedar apa yang terjadi di masa lampau. Tetapi 7 gereja ini adalah untuk kita sama-sama introspeksi. Bagaimana kita menyambut Yesus kedatangan kedua di penghujung akhir zaman ini. Dengan kita apa? Kita bisa melihat bagaimana karakter mereka, pujian yang Tuhan beri buat mereka, maupun juga teguran keras dan hal-hal yang Tuhan benci tentang mereka. Dan saudara, kitab Wahyu kita sudah tahu, itu ditulis oleh siapa? Rasul Yohanes. Dan dia menuliskan kitab ini atas perintah Yesus secara langsung. Yesus yang perintahkan untuk dia tulis. Dan surat ini ditujukan bagi 7 gereja di Asia Kecil. 7 gereja itu adalah gereja pertama, gereja Efesus. Saudara bisa lihat di Wahyu 2 ayat 1-7. Yang kedua gereja Smyrna di Wahyu 2 ayat 8-11. Yang ketiga Pergamus di Wahyu 2, 12-17 referensinya.
Yang keempat Tiatira, Wahyu 2:18-29. Kelima gereja Sardis, itu di Wahyu 3 ayat 1-6. Yang keenam gereja Philadelphia di Wahyu 3 ayat 7-13. Dan ketujuh gereja Laodikia di Wahyu 3 14-22. Nah sekarang kita akan lihat lebih banyak. Mari kita baca referensi di Wahyu 1 ayat 19. Kita baca sama-sama. Tuliskanlah apa yang telah engkau lihat, dan apa yang sekarang ada, dan apa yang akan segera terjadi sesudah hal-hal ini. Maka dari ayat yang kita baca ini, kita dapat simpulkan bahwa ada 3 bagian utama dari kitab Wahyu. Sekali lagi, ada 3 bagian utama di kitab Wahyu. Yang pertama adalah sedang menyampaikan hal-hal yang telah dilihat oleh Yohanes. Yang kedua adalah menyampaikan hal-hal yang sekarang ada. Dan yang ketiga adalah hal-hal yang akan terjadi nanti dan belum terjadi. Jadi yang pertama adalah 3 bagian utama ini. Yang pertama saya jelaskan hal yang telah dilihat. Apa maksudnya? Hal-hal yang dilihat oleh Rasul Yohanes di sini. Apa yang dia lihat? Itu adalah 7 gereja. 7 gereja yang dicatat oleh Rasul Yohanes ini di Wahyu 2 dan 3. Dan bagaimana kita bisa tahu bahwa yang Rasul Yohanes lihat adalah 7 gereja ini? Ini bisa kita lihat referensinya di Wahyu 1 ayat 20. Kita baca. Rahasia ke-7 bintang yang telah engkau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki pelita emas itu. Ke-7 bintang itu adalah malaikat-malaikat ke-7 gereja, dan ke-7 kaki pelita yang telah engkau lihat itu adalah ke-7 gereja itu. Oke? Jadi saudara, apa yang dilihat Rasul Yohanes? Dia melihat ada 7 bintang, yang adalah juga 7 malaikat, dan yang adalah juga 7 kaki dian, dan itu adalah 7 gereja. Maka artinya 7 bintang itu sama dengan 7 malaikat, sama dengan 7 kaki dian, sama dengan 7 gereja. So bisa mengerti? Hanya namanya beda-beda tetapi sama. Jelas? Jadi 7 bintang sama dengan apa? 7 malaikat sama dengan apa? Sama dengan 7 gereja. Ini hal yang sama, hanya namanya beda-beda. Oke? Jadi merujuk kepada hal yang sama, kepada 7 gereja ini. Ini sesuai dengan Wahyu 2 dan 3. Wahyu pasal 2 dan 3. Sekarang yang kedua adalah hal-hal yang sekarang ada. Hal-hal yang sekarang ada ini membahas tentang kondisi yang sedang terjadi di saat Rasul Yohanes menerima pewahyuan ini. Jadi Tuhan perintahkan dia untuk mencatat hal yang sedang terjadi atau sedang berlangsung di saat dia sedang menerima pewahyuan ini atau penglihatan ini di kitab Wahyu. Dan ini semua dicatat di Wahyu pasal 1. Dan sekarang yang ketiga adalah hal-hal yang akan terjadi. Jadi yang belum terjadi dan akan terjadi. Dan hal-hal yang akan terjadi ini dicatat di Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 ayat 2 kita baca. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Jadi hal yang akan terjadi ini berisi nubuatan tentang hal-hal yang belum terjadi dan akan terjadi di masa depan. Tetapi hari ini asal saudara tahu, kalau saya mempelajari benar-benar kitab Wahyu, hal-hal yang waktu ini dicatat belum terjadi di hari ini, karena kita sudah di penghujung akhir zaman, hal-hal yang belum terjadi sebenarnya di zaman kita sudah mulai terjadi. Sudah digenapi satu persatu. Karena kita semua ada di penghujung akhir daripada akhir zaman. Sekarang kita lihat poin 2 besar. Karakteristik Yesus di gereja Efesus. 7 gereja ini punya karakteristik yang berbeda-beda. Dan ketika Yesus berhadapan dengan 7 gereja ini, dia membawa kepribadian atau karakter yang berbeda juga. Pada satu gereja dengan gereja yang lain. Makanya untuk lebih jelas saudara ikutin terus sesi ini sampai 7 gereja ini selesai. Sehingga saudara bisa tahu bahwa Yesus yang ternyata punya karakter yang tiap gereja berbeda-beda sih. Karakter kepribadiannya. Sekarang kita lihat karakteristik Yesus di hadapan gereja Efesus, karakteristiknya seperti apa. Wahyu 2 ayat 1 kita baca. Tuliskanlah kepada malaikat gereja Efesus, dia dalam hal ini Yesus, yang memegang ke-7 bintang di tangan kanannya, yang berjalan di tengah-tengah ke-7 kaki pelita emas, mengatakan hal ini. Oke? Jadi karakteristik Yesus ini digambarkan seperti apa di gereja Efesus? Yang pertama, digambarkan sebagai pribadi yang memegang 7 bintang di tangan kanannya. Dia memegang 7 bintang di tangan kanan.
Sebelumnya kita udah tahu kan bahwa 7 bintang adalah gambaran tadi apa? 7 malaikat, terus 7 kaki dian dan 7 gereja. Jadi kita sudah belajar tadi ya di awal sesuai dengan Wahyu 1 ayat 20. Maka kita bisa tahu di sini bahwa Yesus di tangan kanannya dia sedang memegang 7 malaikat. 7 bintang sama 7 malaikat. Jadi Yesus sedang memegang 7 malaikat di tangan kanannya. Dan malaikat di sini, bayangan saudara seperti apa? Waktu kata malaikat ini, Yesus memegang 7 malaikat. Waktu saya bayangkan malaikat itu sebenarnya yang bersayap ya, bersayap, berkilau-kilauan, bercahaya ya. Begitu, saudara bayangin ya, terbang, meniup trompet, bermain kecapi, terbang sini, terbang sana, begitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini, kata malaikat di sini dalam naskah Yunani adalah angeloi, itu artinya pembawa pesan. Maka kalau kita terjemahkan 7 bintang itu sama dengan 7 pembawa pesan. Jadi siapa pembawa pesan di sini? Ini artinya adalah mereka yang memberitakan Injil Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Jadi mereka adalah pendeta, pastor, gembala-gembala, pemimpin gereja, penginjil, mereka adalah malaikat-malaikat ini. Saya jelas? Jadi bukan seperti yang saudara bayangkan. Jadi artinya sekarang kita lihat apa arti tangan kanan. Tangan kanan Tuhan. Tangan kanan itu adalah gambaran kekuasaan, kekuatan, otoritas, dan kemampuan. Sesuai dengan Keluaran 15 ayat 6 kita baca, tangan kananmu Tuhan mulia, karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Jadi jika kita gabungkan informasi ini memberikan kita sebuah gambaran karakter Yesus sebagai yang memegang 7 pembawa pesan. Jadi Yesus dengan tangan kanan yang memegang para pemimpin gereja, memegang para pendeta, pastor, penginjil, di dalam tangan kanan yang penuh kuasa. Jadi tangan kanan Tuhan adalah tangan kanan yang kuat dan penuh kuasa. Tangan kanan Tuhan ini adalah tangan kanan yang dapat menghancurkan musuh kita. Jadi di saat Yesus berkata, aku memegang 7 pembawa pesan di tangan kananku, artinya Tuhan sendiri yang akan memegang hidup para gembala-gembala, pemimpin gereja, pastor, penginjil di dalam tangan kanan yang kuat dan perkasa. Dan kata memegang di sini itu bentuknya dalam grammarnya present participle. Artinya sejak kitab Wahyu ditulis sampai hari ini, bahkan sampai hari-hari ke depan, karena ini bentuknya present participle, itu artinya bahwa Tuhan terus memegang hidup orang-orang ini. Yesus terus memegang hidup para pembawa pesannya sampai selama-lamanya. Yaitu para pemimpin-pemimpin gereja dengan tangan kanannya yang penuh kuasa. Sampai masa yang belum terjadi, masa-masa yang akan di depan yang belum terjadi, Yesus terus pegang hidup mereka, para pembawa pesan ini dengan tangan kanan yang penuh kuasa ini. Akan tetapi saudara selalu pasti berpikir, gimana dengan saya? Cuma pemimpin gereja doang yang dipegang hidupnya. Saya gimana? Saya dipegang nggak dengan tangan kanan Tuhan? Akan tetapi saudara, pembawa pesan di sini, malaikat yang disebut yang membawa pesan di sini, bukan hanya bicara para pemimpin gereja. Tetapi ini juga berlaku bagi setiap saudara yang terlibat aktif, yang selalu aktif menyebarkan firman Tuhan, menginjil. Tuhan juga akan memegang hidup saudara dengan tangan kanan yang penuh kuasa. Karena saudara juga pembawa pesan Tuhan, malaikatnya Tuhan. Amin. Jadi selama saudara masih menginjil, selama saudara masih terus berdoa syafaat bagi hidup orang lain, selama saudara masih terus terlibat aktif dalam pekerjaan penyebaran firman Tuhan, tangan kanan Tuhan yang penuh kuasa ini akan terus memegang hidup saudara dengan dahsyat. Amin. Kiranya hidup kita terus dipegang oleh tangan kanan Tuhan yang kuat dan penuh kuasa, sehingga apapun yang dilakukan musuh-musuh kita itu dapat dihancurkan oleh kekuatan tangan kanan Tuhan. Tuhan akan turun berperang bagi kita. Amin. Yang kedua saudara, Yesus digambarkan sebagai pribadi yang berjalan di antara 7 kaki dian. Kita sudah tahu 7 kaki dian juga gambaran dari 7 gereja. Jadi karakter Yesus kedua dijelaskan sebagai berjalan di antara 7 kaki dian ini. Saudara bisa lihat di Wahyu 2 ayat 1, saudara bisa baca sendiri di depan.
Kita sudah tahu bahwa 7 kaki Dian merujuk kepada 7 gereja. Dan kalau kita lihat kata berjalan di sini, itu dalam bahasa Yunani adalah peripateo. Peripateo. Artinya apa? Berjalan di sini ini bukan berjalan seperti kalau bahasa Chinese, Teochew atau Hokkien, bukan kia-kia. Ini bukan jalan-jalan santai seperti jalan-jalan sore hari, jalan-jalan ke mall ya, habis itu kita minggir nongkrong di Starbucks sambil kongko-kongko minum-minum kopi santai. Seperti bukan jalan-jalan santai seperti tanpa tujuan. Bukan jalan-jalan seperti itu. Tapi peripateo artinya berjalan sambil meneliti semua sudut ruangan untuk dalam rangka apa? Melakukan inspeksi dan perlindungan. Itu peripateo. Jadi Yesus sedang berjalan di tengah-tengah gereja Efesus. Yesus berjalan di tengah-tengah gereja di zaman ini dengan tujuan untuk memperhatikan, melihat setiap sudut ruangan gereja-gereja yang ada di dunia ini. Setiap sudut hati pemimpin-pemimpin di gereja di hari ini, termasuk jemaatnya tentunya. Jangan pikir cuma pemimpinnya. Jemaatnya juga sedang diinspeksi, diperiksa hatinya. Seperti apa kondisi hatinya. Dan juga untuk memberikan perlindungan dan pertolongan jika ada yang perlu ditolong. Dan sekali lagi, kata peripateo ini dalam grammarnya bentuknya present participle lagi. Di dalam grammar Yunani, present participle adalah menjelaskan sebuah peristiwa yang sedang berlangsung di satu titik tertentu dan masih terus berlangsung dan belum selesai. Jadi artinya apa? Bahwa Yesus masih terus peripateo. Yesus masih terus berjalan, memperhatikan, mengawasi kita, melihat hidup kita. Bahkan sampai nanti kita mati, nanti muncul generasi yang baru. Yesus masih terus mengawasi, memperhatikan generasi yang baru setelah kita. Dan memperhatikan seluruh isi hati manusia. Seperti itu peripateo. Jadi Yesus berjalan di tengah-tengah gereja hari ini untuk melakukan inspeksi, untuk apa juga untuk melindungi, dan Yesus melakukannya dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi jika saudara tidak bisa melihat Tuhan Yesus di ibadah di ruangan ini, mata saudara tidak bisa lihat. Percayalah bahwa Tuhan Yesus dia ada di sini. Mata yang sedang mengawasi, memeriksa seluruh sudut ruangan ini, memeriksa setiap sudut hati kita, untuk mengawasi, meneliti, menyelidiki hati kita, dan juga untuk memberikan pertolongan dan perlindungan jika diperlukan. Jadi ini seperti kamera CCTV di ruangan ini, yang saudara tidak tahu bahwa saudara sedang diperhatikan oleh kamera CCTV. Ya, gerak-gerik saudara sedang diawasi, saudara tidak merasakan itu. Tapi ada kamera yang terus merekam pergerakan kita, ya. Cuma bedanya kalau Yesus dia bisa merekam juga hati kita, bukan cuma gerak-gerik kita. Dia juga bisa merekam suara hati kita. Jadi seperti itu karakter Yesus yang sedang berdiri di hadapan gereja di Efesus. Digambarkan seperti itu. Sekarang yang ketiga, pujian Yesus untuk gereja Efesus. Ternyata Yesus memberikan pujian buat gereja Efesus. Gereja Efesus ini ada yang bagus. Jadi setelah Yesus berjalan memperhatikan hati, sikap mereka, Yesus menemukan ada hal yang baik. Dan Yesus memberikan pujian bagi mereka. Wahyu 2 ayat 2-3 kita baca. Terjemah ayat. Aku tahu semua pekerjaanmu dan jerih payamu dan ketekunanmu, bagaimana kamu tidak tahan terhadap yang jahat. Dan kamu menguji orang-orang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya mereka bukanlah rasul. Dan mendapati mereka palsu. Kamu memiliki ketekunan dan bertahan demi namaku dan tidak mengenal lelah. Dibuka dengan kata aku tahu, aku tahu. Saudara, kata bahasa Yunani apa yang saudara paling familiar tentang mengenal atau tahu? Yang sering saudara dengar, bahasa Yunani apa? Ginosko, ya, ginosko. Ginosko. Tapi untuk kasus di sini, kata tahu yang dipakai itu bukan ginosko. Tapi tahu, kata yang dipakai adalah eido, atau saya bisa bacanya oida.
Sama. Edo ini bukan pengetahuan yang diterima melalui proses pengalaman. Apa bedanya ginosko dengan edo? Ginosko itu adalah sebuah proses pengenalan lewat sebuah pengalaman bersama. Jadi saudara bilang ginosko sama Tuhan, itu artinya saudara punya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Akhirnya saudara jadi tahu, oh Tuhan kayak gini. Tapi edo itu bukan. Edo bukan seperti itu. Edo tidak butuh sebuah pengalaman untuk jadi tahu hidup seseorang. Edo bukan butuh laporan dari orang lain kepada saya sehingga saya jadi tahu, oh orang itu datang kasih tahu, oh orang ini gini. Wah orang itu bagus loh, orang itu nggak bener loh. Jadi saya jadi tahu. Jadi edo tidak butuh orang lain lapor sama saya, memberitahukan saya untuk sampai saya jadi tahu orang itu. Jadi bagaimana cara tahunya? Jadi edo adalah tahu berdasarkan intuisi yang tajam. Dengan hanya sekilas melihat, langsung tahu. Itu arti kata edo. Jadi saudara, hanya dengan satu kali tatapan, langsung sudah tahu. Seperti apa orang ini. Jadi Tuhan punya mata yang bisa menembus dengan tajam. Hanya dengan sekali lihat, dia bisa melihat dengan menembus sampai ke dalam hati kita. Dan dia sudah tahu. Tanpa ada yang perlu kasih tahu. Saya masih ingat sekitar beberapa bulan lalu saya cerita tentang ada satu teman dari jemaat kita, seorang anak laki-laki yang masih muda. Saya cerita di sini tentang bahwa saya diberitahukan bahwa anak ini mengalami memar merah-merah seluruh tubuhnya. Kemudian saya minta kirim fotonya, dengan sekali lihat sekilas fotonya, saya bilang itu anak kanker darah. Dengan hasil laboratorium belum keluar. Dan hanya dengan sekali lihat, saya lihat anak ini tidak rohani. Tidak pernah mikirin Tuhan, tidak pernah serius dengan agama. Dan dengan hanya sekali lihat, saya tahu anak ini hidupnya nggak akan lama. Dan kemudian saya minta supaya coba di-arrange, supaya saya bisa ketemu anak ini, untuk menyiapkan hati dia untuk ketemu Tuhan. Sekali lagi, laboratorium belum keluar loh. Terlalu berani saya omongan saya sebenarnya. Betul, sangat berani. Saya bilang nggak akan lama, cepat. Coba bisa di-arrange. Kalau mereka mau, saya bisa atur ketemu. Dan waktu itu saya ingat papa saya juga masuk rumah sakit, di rumah sakit yang sama. Jadi sampailah di sana, di rumah sakit, kalau saya tidak salah tanggal 15 April, jam 10 pagi. Dan ketika saya sampai di sana, saya masih ingat ceritanya. Saya tidak bisa menginjili anak itu, karena anak itu dijaga oleh mamanya dan tantenya. Jadi setiap kali saya mau nginjili anak itu dipotong sama tante dan mamanya. Oh, nggak ada apa-apa kok. Pasti ada mujizat. Pendoa syafaat kita sudah datang. Dia bilang, nggak ada apa-apa. Kok beda ya sama yang saya dapat gitu. Oke? Jadi saya nggak sempat punya waktu banyak untuk ngomong karena terus dipotong omongan saya. Dengan mereka terus aja membombardir dengan bahwa ada mujizat. Pendoa syafaat udah bilang pasti akan mujizat. Tidak ada apa-apa ini karena memang labnya belum keluar. Betul? Jadi akhirnya saya cuma doa sedikit. Saya tinggalin pesan. Ya kamu banyak deketin diri sekarang sama Tuhan. Banyak baca Alkitab. Saya pulang. Jadi bingung sekarang, Tuhan siapa yang benar? Tuhannya si pendoa syafaatnya atau Tuhan saya jadi? Ya kan? Dan kemudian saudara, jam 3 sore saya dapat kabar. Boom, kanker darah. Dan all the way, kondisi dia makin drop. Sedropnya. Dan di dalam kondisi makin drop, orang tuanya tetap, mujizat. Sayang sekali. Dan saudara, anak ini masih muda loh. 15. Masih muda. Dan tepat 1 minggu yang lalu, anak ini sudah tidak ada lagi. Sudah meninggal. Tidak sampai 5 bulan. Sejak saya menemukan Edo tentang hidup dia. Siapa yang salah? Siapa yang menghalangi pekerjaan Tuhan? Untuk nyiapin anak ini sehingga tidak ada kesempatan. Semoga saya nggak tahu ceritanya kan kelanjutannya karena kita ditolak.
Karena coba hubungi mamanya, kasih tahu bahwa pendeta sudah tahu itu. Mamanya habis itu nggak mau jawab, marah. Dan saya nggak tahu, semoga aja di dalam proses perginya ada yang nemenin, membawa dia punya iman yang benar hari itu. Kalau enggak, ya udahlah. Siapa yang salah jadi? Siapa yang harus tanggung jawab? Nggak ada kesempatan buat nyampein firman buat anak ini. Umur 15 tahun. Hanya sekilas lihat foto, saya bisa baca ke depan. Tentang hati anak ini, tentang usia dia kapan berakhir, tentang seperti apa hati dia kepada Tuhan. Siapa yang kasih tahu saya? Siapa yang laporan sama saya? Orang tuanya aja gak bisa lihat. Jadi menurut saudara, apakah saya bisa edo dengan saudara? Menurut saudara, saya bisa edo gak dengan saudara? Cuma saya taruh di hati saya semua. Kalau saya seperti ini, apalagi Yesus betapa lebih dahsyat. Sekali lihat, bisa baca semuanya. Jadi Yesus katakan, aku tahu pekerjaanmu. Artinya Yesus tahu apa saja yang sudah mereka lakukan gereja Efesus. Bukan karena ada yang memberi informasi kepada Yesus, kemudian Yesus jadi tahu, oh ya kamu ternyata begini, begitu. Enggak. Tetapi Yesus tahu, dan Yesus katakan, aku tahu pekerjaanmu, jerih lelahmu, dan ketekunanmu. Sejak Yesus menginjakkan kakinya di bumi, Yesus sudah punya kemampuan ini. Ia bisa tahu semuanya tanpa ada yang perlu kasih tahu sama dia. Di mana ayatnya kita bisa temukan? Di Yohanes 2 ayat 24-25 kita baca. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi selama Yesus di bumi, Yesus sudah tahu tentang semua orang. Ia tahu tentang segala hal, tentang apa yang ada di hati orang-orang itu tanpa perlu ada yang memberi kesaksian. Jadi tidak perlu ada yang datang, oh Yesus itu orang jahat sekali. Oh Yesus orang itu baik sekali, gak perlu. Hanya sekali tatap Yesus langsung tahu siapa dia. Seperti itu. Yesus yang sekali tatap lihat jemaat Efesus, Yesus tahu seperti apa mereka. Dan apa yang Yesus tahu tentang gereja Efesus ini? Mari kita lihat pujian Yesus bagi gereja Efesus. Yang Yesus lihat, yang Yesus tahu tentang gereja Efesus. Yang pertama, Yesus tahu pekerjaan gereja Efesus. Pekerjaan di sini dalam bahasa Yunani adalah ergon, itu arti pekerjaan. Saudara bisa baca sendiri di Wahyu 2 ayat 2 di depan saudara. Referensinya. Yesus berkata, aku tahu pekerjaanmu. Itu artinya Yesus berkata, aku tahu apa yang telah engkau kerjakan. Aku tahu usahamu, aku tahu bagaimana engkau telah sungguh-sungguh bekerja melayani aku di gereja. Saudara, kadang waktu kita melayani gereja, kita bisa menjadi burnout, saudara. Kita bisa merasa kesepian, kita merasa tidak ada yang mendukung kita. Tidak ada yang menghargai pekerjaan kita dan perjuangan kita. Orang-orang tidak berjuang dengan semangat yang sama seperti semangat kita. Kita menjadi sedih, kecewa dan putus asa. Karena kita melihat bahwa sepertinya kita berjuang sendiri. Sehingga kita kadang ingin menjadi menyerah buat perjuangan ini. Saudara kadang sebagai tim penyembahan, saudara harus datang lebih pagi 1 jam untuk menyiapkan diri untuk latihan. Saudara yang jadi asyir, saudara harus jadi asyir setiap minggu, datang lebih awal. Guru sekolah minggu harus menyiapkan materi dan ide-ide kreatif mengajarkan bagaimana supaya lebih menarik. Harus menyiapkan diri 1 minggu sebelumnya, menyiapkan firman buat mengajar di sekolah minggu. Saudara yang sapu pel gereja, saudara harus melakukan itu. Saudara yang menginjil, saudara harus menginjil ke sana ke sini, ditolak ke sana ke sini, saudara ditolak di mana-mana, dan semua itu perjuangan ini sungguh-sungguh membuat saudara ingin kadang-kadang menyerah. Saudara merasa kesepian, patah semangat. Sepertinya apa yang saudara lakukan ini sia-sia. Akan tetapi hari ini Yesus katakan apa? Di hadapan saudara, ia katakan, aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Artinya, meski kamu rasa tidak ada yang menghargai, meski seperti tidak ada yang mendukung kamu,
Meski pemimpin tidak melihat apa yang kau kerjakan, tetapi Yesus katakan, aku melihat dan aku menghargai seluruh kerja kerasmu. Lebih indah mana saudara? Dipuji dan dihargai oleh manusia atau dipuji dan dihargai oleh Yesus? Hah? Sayangnya Yesus nggak kelihatan, saudara lebih berasa dipuji manusia. Tapi kalau saya bisa melihat Yesus, itu akan sungguh menghibur saudara. Seluruh penderitaan yang berat itu sepertinya dihapuskan dengan satu perkataan sederhana. Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu jerih lelahmu. Jadi tidak penting orang lain tahu atau tidak tahu. Tidak penting orang hargai atau tidak hargai. Selama Yesus tahu kerja keras kita, kita tidak boleh menyerah waktu melayani Tuhan. Kita harus melakukan lebih lagi buat Tuhan. Kenapa? Karena Yesus akan berkata, aku tahu pekerjaanmu. Yang kedua, apa yang Yesus tahu? Yesus tahu jerih payah gereja Efesus. Jerih payah dalam bahasa Yunani ada kopos. Jerih payah di sini bukan sekedar kerja biasa-biasa, tapi bekerja dengan sangat-sangat keras. Bekerja sampai menyiksa diri sendiri, sampai sangat menderita. Sudah gak sanggup pun maksain terus untuk tetap dikerjakan. Itulah namanya kopos seperti itu. Udah mau menyerah, udah gak mau, tapi paksakan diri lebih lagi. Itulah kopos. Kerja yang sampai menyakiti diri sendiri. Membawa beban penderitaan dan kesedihan di dalam pekerjaan itu. Saudara, gereja Efesus mereka kerja bagi Tuhan itu sampai makan tidak cukup. Kurang makan, kurang tidur, kurang istirahat. Kerja bagi Tuhan sampai kayak gitu. Dan Yesus bilang, aku tahu semuanya. Bagaimana engkau bekerja bagi aku sampai begitu menderita bagi aku. Dan itu tidak akan menjadi sia-sia di hadapanku. 1 Korintus 15:58 terjemah ILT kita baca. Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah teguh tak tergoyahkan. Dengan senantiasa apa? Berkelimpahan dalam pekerjaan Tuhan. Karena mengetahui bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidak apa? Menjadi sia-sia. Katakan tidak menjadi sia-sia. Dan Yesus katakan senantiasa berlimpah-limpah dalam pekerjaan Tuhan. Semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan, walaupun kamu mau menyerah, ayo semakin giat. Dan mengapa ukuran Tuhan bekerja bagi Tuhan harus sungguh-sungguh, tidak boleh hanya sekedar atau biasa-biasa. Karena Tuhan edo, karena Tuhan tahu. Dengan hanya sekali lihat Tuhan tahu siapa yang bekerja dengan sepenuh hati, siapa yang bekerja dengan setengah hati. Siapa yang bekerja dengan banyak menderita, siapa yang bekerja hanya dengan sekedarnya. Dan bagi mereka yang bekerja sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan upah dengan memperhitungkan semua kerja kerasnya. Sebaliknya mereka yang tidak sungguh-sungguh, Tuhan tidak perhitungkan sebagai pekerjaan di mata Tuhan. Saudara, kita bisa mengerjakan bisnis kita dengan sungguh-sungguh. Kita bisa mengerjakan pekerjaan kantor kita, atau pekerjaan yang diberikan oleh atasan kita dengan sangat sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Pertanyaan, kenapa kita tidak bisa bekerja keras lebih sungguh-sungguh bagi Tuhan yang sudah kasih nyawanya? Bos kita gak pernah kasih nyawanya buat kita, tapi bagi Tuhan yang memberikan nyawanya bagi kita, mengapa kita gak bisa beri lebih sungguh-sungguh lagi? Apakah karena kita tidak yakin bahwa Yesus sudah mati bagi dosa kita? Apakah karena kita tidak yakin bahwa surga itu sungguh ada? Tuhan sudah pindahkan kita dari neraka ke surga. Mengapa kita tidak bisa memberikan spirit yang lebih excellent daripada waktu kita bekerja di kantor? Mengapa? Apakah kita dipercaya bahwa Tuhan itu ada? Apakah kita dipercaya bahwa Tuhan sudah memberikan surga buat kita? Sebagai hadiah yang sangat indah. Dalam hal memberikan persembahan pun, Tuhan katakan kita harus memberi yang terbaik. Tentunya memberi persembahan itu disesuaikan kemampuan setiap orang, karena setiap orang punya kemampuan beda-beda. Tetapi kalau kita mau jujur, kita tahu kok dengan kapasitas kita, keuangan kita, berapa sih nilai yang katanya terbaik, yang pantas kita beri buat Tuhan. Dan saudara harus tahu, waktu saudara memberikan persembahan bagi Tuhan, mungkin saudara bisa berpikir bahwa saya sendiri kurang, bagaimana saya memberikan persembahan bagi Tuhan. Saya aja butuh. Ada hal yang menarik tentang pekerjaan memberi persembahan bagi Tuhan. Mari kita lihat apa yang menarik.
Kalau saya lihat di 2 Korintus 9 ayat 5 kita baca. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian. Pemberian di sini adalah bicara persembahan. Pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya. Jadi kalau kita ada janji sama Tuhan memberikan sebuah persembahan, kita harus tepati. Agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Jadi saudara, kalau saya lihat di sini, saudara akan lihat kata pemberian ini, tapi kalau saya lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, kata yang dipakai bukan pemberian tapi generous gift. Advance in finish the arrangement for the generous gift you have promised. Apa generous gift? Hadiah. Ini sebuah hadiah buat Tuhan. Jadi kalau saya lihat lagi dalam terjemahan bahasa Korea yang kuno, yang tua, terjemahan bahasa Korea yang lama, kata yang dipakai bukan persembahan tapi berkat. Berkat. Maka saudara, persembahan atau generous gift atau hadiah itu sama dengan berkat. Jadi ketika saudara memberikan persembahan sebenarnya bukan artinya saudara hilang uang. Tetapi ini adalah justru ketika saudara memberikan persembahan itu adalah bicara jadi berkat bagi saudara. Ini adalah pekerjaan yang ketika saudara lakukan pekerjaan ini, itu akan mendatangkan berkat kembali bagi saudara sebagai memberikan. Jadi saudara, ketika saudara memberi, itu artinya saudara akan menerima berkat yang lebih besar lagi. Jadi di saat kita memberikan persembahan bagi Tuhan, itu bukan kita kehilangan sesuatu. Tetapi justru itu adalah kesempatan untuk menerima berkat dari Tuhan. Semoga saudara tidak berkata bahwa saya tidak mau lagi kasih persembahan buat Tuhan. Kenapa? Karena itu kan membuat saudara tidak memperoleh berkat. Yang ketiga saudara, apa yang Yesus tahu tentang gereja Efesus, yaitu ketekunan mereka. Ketekunan di sini dalam bahasa Yunani adalah hupomone. Artinya bertahan, bersabar untuk menunggu sesaat lagi. Ini agak susah memang menjalaninya. Siapa di sini yang hidupnya merasa menderita? Gak ada yang mau ngaku. Seneng-seneng aja, saya doang yang menderita berarti ya. Siapa yang merasa hidupnya menderita? Bagi saya menderita, hupomone ini artinya mari bersabar, tahan lagi, tunggu lagi sesaat lagi, mungkin ini akan berakhir. Gereja Efesus mereka kerja dengan sangat keras, bekerja bagi Tuhan sampai menderita. Ketika mereka mau menyerah, Tuhan katakan, aku tahu ini memang susah, aku tahu ini memang berat buat kamu, tapi maukah engkau tunggu sesaat lagi? Maukah engkau menderita lagi untuk sesaat lagi? Jadi saudara, ketika saudara menjadi putus asa waktu bekerja bagi Tuhan, saudara mau menyerah, mari jangan berpikir untuk menyerah. Dengarkan suara Yesus yang berkata, aku mau engkau terus giat di dalam pekerjaanku. Tetaplah bertahan, tetaplah sabar menunggu. Sesaat lagi, sebentar lagi ini akan selesai. Dan aku akan menghapus semua air mata di wajahmu. Mari kita bersabar sedikit lagi. Menunggu sebentar lagi. Ya sebentar itu sama sebentar kita beda ya, kita nggak tahu ya. Bagi Tuhan sebentar, bagi kita sih lama banget. Ya tapi intinya ya, bagi Tuhan itu sebentar. Karena satu hari aja 1000 tahun. Satu hari itu aja 1000 tahun, ya kan? Jadi mari kita bersabar sedikit lagi, menunggu sedikit lagi dalam penderitaan, bertahan sedikit lagi, sampai kita menerima upah yang besar, yaitu tubuh ubah. Waktu Yesus datang kedua kali kita diangkat hidup-hidup, tanpa mengalami kematian. Yang keempat, pujian Yesus bagi gereja Efesus yang keempat adalah mereka tidak menoleransi orang jahat dan rasul palsu. Sesuai dengan Wahyu 2 ayat 2b, saudara bisa baca sendiri. Orang jahat di sini dalam bahasa Yunani adalah kakos. Kakos di sini bentuk dalam bahasa Yunaninya tanpa artikel. Artinya kalau tanpa artikel maka ini artinya merujuk bukan kepada orang jahat yang ada di luar gereja, tetapi orang jahat yang ada di dalam internal lingkungan gereja. Jadi mereka ini adalah mengaku orang percaya
pengikut Yesus, tapi mereka menjalani hidup yang tidak bermoral. Siapa mereka ini? Mereka adalah para pengikut Nikolaus. Wahyu 2 ayat 6. Namun engkau memiliki hal ini, bahwa engkau membenci perbuatan-perbuatan para pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Jadi Tuhan juga benci mereka. Dalam bahasa Yunani, Nikolaus adalah Nikolaiton. Nikolaiton memiliki dua kombinasi nama. Nikos itu artinya mengalahkan atau menguasai, dan laos itu artinya orang. Jadi dari arti namanya ini artinya adalah orang yang telah mengalahkan atau menguasai orang lain. Dengan cara apa dia mengalahkan dan menguasai orang lain? Dengan mengajarkan, dia menjadi pemimpin yang mengajarkan doktrin yang salah dan menyesatkan. Jadi dia membawa sekte sesat. Saudara harus tahu bahwa Efesus adalah kota yang sangat besar. Dan banyak berhala dan banyak okultisme. Mereka percaya kepada hal mistis. Hal-hal gaib. Jadi orang-orang ini sudah jadi Kristen. Mereka pikir bagus jadi Kristen. Ya, kelihatan Yesus, wah Tuhan itu datang sebagai manusia. Mungkin mereka lihatnya bukan Tuhan, tapi dewa yang telah datang sebagai manusia. Jadi mereka ke gereja, tapi mereka juga melakukan praktek-praktek okultisme. Praktek-praktek penyembahan berhala. Karena di Efesus banyak sekali penyembahan berhala. Jadi mereka berdiri di dua kaki. Dan Nikolaus mengajarkan tidak ada apa-apa menjalani hidup iman seperti itu. Satu ikut Yesus, satu ikut berhala. Boleh. Dan Yesus benci sekali dengan praktek-praktek seperti ini dalam gereja. Jadi mereka menyambut baik kedua-duanya. Dan karena mereka menyembah berhala, mereka juga pasti melakukan hidup yang tidak bermoral. Mereka jatuh dalam perzinahan, seks bebas, kehidupan amoral. Dan gereja Efesus ini, saudara tahu seperti apa mereka? Mereka sangat keras dan sangat tegas. Tidak menoleransi orang-orang ini di lingkungan gereja dan orang-orang mengaku diri mereka rasul. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka tendang keluar orang-orang ini. Mereka usir keluar orang-orang ini. Dengan keras, dengan sangat berani mereka menentang orang ini dan meminta mereka untuk keluar dari gereja mereka. Dan apa yang mereka lakukan? Yesus puji. Yesus setuju. Sesuai dengan Wahyu 2 ayat 6. Yang Yesus katakan bahwa yang juga ku benci. Jadi saudara, mungkin bagi kita sangat keras dan sangat kejam. Kok gak ada kasih sih? Harusnya kan coba dong di konseling. Karena memang seperti itu. Sikap yang Tuhan mau memang seperti itu. Dan itu harus menjadi sikap kita sebagai gereja di akhir zaman. Bahwa kita harus benar-benar peka untuk tidak mudah menjadi pengikut seseorang. Kita harus benar-benar berhati-hati untuk menerima sebuah pengajaran. Apakah yang diajarkan benar-benar sesuai Alkitab atau tidak. Apakah itu penafsiran pribadi. Apakah itu cocok sama Alkitab, sesuai dengan Alkitab, apakah itu Alkitabiah? Jika tidak, kita harus menolak dengan tegas. Dan jika di dalam diri kita ada bibit-bibit Nikolaus ini, bahwa kita punya kecenderungan penyembahan berhala, kita punya kecenderungan menjadi rasul palsu, ya, kita harus menendang keluar juga semua hal yang tidak berkenan itu dalam diri kita. Yang kelima, pujian Yesus bagi gereja Efesus bahwa mereka tekun, bertahan dan tidak menjadi lelah. Sesuai dengan Wahyu 2 ayat 3. Kata tekun di sini kita udah bahas tadi, hupomone di awal. Saya sudah tidak jelaskan. Saya masih ingat. Tekun ini artinya bertahan atau sabar menunggu sesaat lagi, ya. Kalau gitu apa bertahan di sini? Bertahan di sini dalam bahasa Yunani adalah bastaso. Itu artinya apa? Bertahan untuk memikul atau mengangkat atau menanggung beban yang berat. Dan tidak menjadi lelah dalam bahasa Yunani adalah kopiau. Kopiau artinya adalah tidak menjadi lelah atau lemah. Jadi saudara, ketika kita memikul beban yang berat untuk waktu yang lama, kita bisa menjadi lelah dan lemah. Dan gereja Efesus juga mengalami hal sama. Mereka menanggung banyak beban yang berat, menghadapi banyak masalah, baik di persoalan di luar gereja maupun di internal gereja mereka sendiri ada sekte yang sesat. Tetapi mereka terus bertahan dan tidak menjadi lelah. Galatia 6 ayat 9 terjemahan NASB. Janganlah kita menjadi tawar hati untuk berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi apa? Lelah. Jadi Alkitab katakan ketika kita melakukan hal yang baik, waktu kita bekerja bagi Tuhan, jangan sampai kita jadi tawar hatinya. Karena
Jika kita terus bertahan, waktu Tuhan tiba, Tuhan akan memberikan hadiah bagi setiap kita yang tidak menjadi lelah dan menyerah. Ada yang mau menyerah hari ini? Saya pernah berpikir untuk menyerah dalam iman? Nah, saya lihatnya angkat tangan di hati kayaknya. Gereja di Efesus adalah gereja yang tidak menjadi tawar hati dan lelah dan lemah. Dan mereka menuai hasil dari perjuangan mereka. Mereka menikmati apa yang telah mereka tabur. Dan mereka bisa menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Bukan karena mereka tidak punya tantangan, tapi mereka punya banyak tantangan. Banyak sekali masalah. Tapi mereka terus bertahan sampai akhir. Jadi saudara, mari kita menjadi orang yang menyelesaikan tugas kita sampai akhir. Sesulit apapun, mari kita bertahan sampai akhir. Amin. Kesimpulan. Apa kunci rahasia gereja Efesus kalau begitu? Bagaimana mereka bisa bertahan dengan baik dan tidak menjadi lemah? Meski dibombardir oleh begitu banyak masalah di eksternal maupun internal gereja mereka sendiri. Alkitab katakan bahwa mereka melakukan segala sesuatu. Perhatikan baik-baik. Mereka melakukan segala sesuatu, semua pekerjaan ini dengan satu tujuan, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Wahyu 2 ayat 3, sesuai dengan Wahyu 2 ayat 3 kita baca. Kamu memiliki ketekunan dan bertahan demi siapa? Demi namaku. Dan tidak mengenal lelah. Demi nama siapa? Demi nama Tuhan. Kadang-kadang kita melayani gereja, nama juga kita jangankan sama teman gereja, sama keluarga kandung aja kita bisa berantem, betul? Karena beda gaya, beda prinsip, gayanya nggak sama, caranya nggak sama. Pasti ada gesekan. Dan gereja Efesus mereka kerjanya sangat keras loh, sangat intens. Maka pasti ada gesekan di internal mereka. Tetapi ketika mereka bergesekan ya mereka bisa aja mau mengkritik orang lain atau menilai atau menjelekan atau menyerang orang lain. Tetapi gara-gara demi nama Tuhan, memuliakan Tuhan, mereka mengurungkan niat mereka untuk tidak gosip, ngatain orang lain atau nyerang orang lain. Itu gereja Efesus. Kadang-kadang mereka bisa kecewa dan ingin keluar dari gereja, tetapi demi nama Tuhan Yesus mereka mengurungkan niat mereka. Mereka bertahan dan bertekun menanggung semua penderitaan itu. Dan fokus mereka bukan diri mereka sendiri, tetapi bagaimana mereka membawa kemuliaan nama Tuhan. Itu yang membuat mereka bisa bertahan sampai hari itu. Jadi gini saudara, di dalam kehidupan iman saudara, kalau saudara bingung tentang keputusan yang harus saudara buat, jika ada pilihan dalam hidup saudara dan saudara bingung mana yang harus saudara putuskan, apakah saudara harus lakukan ini atau tidak, mengerjakan ini atau tidak, saudara ada cara yang paling sederhana untuk tahu apakah saudara perlu lakukan atau tidak. Yaitu saudara harus coba tanya kepada diri saudara sendiri pertanyaan ini. Apakah hal ini yang saya mau lakukan akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan atau tidak? Apakah yang saya lakukan ini akan memperkuat gereja, membangun gereja, atau melemahkan gereja? Kalau itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, maka saudara harus lakukan. Apapun resikonya, berapapun harga yang harus dibayar. Tetapi jika itu mau kelihatan sebagus apapun, tetapi hal itu tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, meskipun di mata saudara itu bagus, saudara tidak boleh lakukan itu. Sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 31-33 kita baca. Jadi entah kamu makan atau minum atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Jangan membuat orang tersandung, baik orang Yahudi, orang Yunani maupun jemaat Allah. Seperti aku juga dalam segala hal menyenangkan semua orang tanpa mencari keuntunganku sendiri, tetapi keuntungan untuk orang banyak supaya mereka dapat diselamatkan. Jadi mari kita tanya sama diri kita, apakah hal ini membawa kemuliaan bagi nama Allah Bapa atau memberi nama buruk kepada Allah Bapa? Apakah ini memperkuat gereja atau merusak gereja?
Jika hal itu membawa kemuliaan bagi nama Allah Bapa, meski berat dan sulit, kita harus memberikan segala usaha kita yang terbaik untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, jika hal itu dapat merusak tubuh Kristus, membuat buruk nama Allah Bapa, betapa kita ingin melakukannya, kita harus menghentikan niat itu. Alkitab ajarkan supaya kita jangan membuat orang di luar gereja tersandung oleh perbuatan kita, bahkan musuh kita sekalipun. Itu sebab dia katakan, kalau aku orang Yunani, maka sahabat aku orang Yunani, musuh aku tuh orang Yahudi. Kalau aku orang Yahudi, sahabat aku tuh orang Yahudi, musuh aku tuh orang Yunani. Tetapi aku berusaha untuk tidak jadi batu sandungan bagi semua orang, apalagi di dalam tubuh gereja. Jadi mari kita perhatikan apakah tindakan kita selama ini memperkuat gereja atau melemahkan gereja. 1 Korintus 10 memberikan standar bagi kita hari ini. Mari jangan fokus kepada apa yang aku pikir benar, apa yang aku rasa benar, apa yang menguntungkan bagi diriku, tetapi untuk keuntungan orang banyak. Dan apa hal yang menguntungkan bagi orang banyak? Ukurannya apa? Ini menguntungkan orang banyak. Apa ukurannya? Sesuatu yang dilakukan menguntungkan orang banyak. Ukurannya apa standarnya? Alkitab ajarkan kita. Ukurannya adalah dari apa? Jika hal itu membawa apa? Dari ayat ini. Jika hal itu membawa keselamatan bagi banyak orang. Jadi Yesus katakan buat kita hari ini, kamu harus lakukan sesuatu, segala sesuatu sebelum melakukan, coba cek. Di dalam tindakan ini ada misi penyelamatan dan misi penebusan bagi jiwa-jiwa atau tidak. Jika tidak ada, urungkan niatmu. Tetapi jika di dalam itu tindakan ini ada misi untuk menyelamatkan hidup orang, misi untuk hari ini melakukan penebusan, tidak peduli seberat apapun, sesulit apapun, engkau harus lakukan itu. Jika pekerjaan ini, apa yang kau lakukan akan menegakkan kerajaan Allah, mau sesulit apapun kau harus lakukan. Jadi mari kita sebelum melakukan segala sesuatu, pikirkan dengan mendalam. Sebelum kita bertindak, apakah ini, perkataan ini, tindakan ini, keputusan ini akan membawa kemuliaan bagi nama Allah Bapa? Apakah akan menyelamatkan jiwa-jiwa dari tindakan ini? Jadi hari ini kita selesai, kita sudah meneliti pujian Yesus bagi gereja Efesus. Minggu depan kita akan selidiki teguran Yesus yang keras buat gereja Efesus. Hal apa yang terjadi dengan gereja Efesus yang tadinya begitu radikal mengasihi Tuhan dan tiba-tiba menerima teguran dari Yesus. Kita akan lanjutkan tema kita, gereja Efesus, di bagian yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman yang berharga yang kami terima di tempat ini, di mana kami jadi belajar beberapa referensi dari 7 gereja ini. Kami bisa belajar banyak hal tentang bagaimana kami menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan melalui pujian mereka maupun melalui teguran Tuhan bagi mereka, sehingga kami bisa memiliki hal-hal positif yang mereka miliki, tapi kami juga bisa mengintrospeksi diri kami dari hal-hal negatif yang ada di dalam diri mereka, supaya kami tidak jatuh di dalam dosa yang sama. Bapak, jika kami hari ini diberi kesempatan melayani Tuhan, kiranya kami punya spirit yang sama dengan gereja Efesus, yang memakai kesempatan yang dipercayakan ini, dengan kami bisa melakukan pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh, dengan bekerja keras bagi pekerjaan Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan diperhitungkan di mata Tuhan. Dan ketika perjalanan iman ini begitu berat, kami mungkin kadang-kadang kami ingin menyerah. Ingatkan kami tentang gereja Efesus yang mereka terus bertahan di dalam penderitaan. Kiranya Yesus boleh terus menyemangati kami, menghibur kami, untuk kami boleh terus bertahan dan bersabar untuk menunggu sesaat lagi, sehingga kami bisa menuntaskan misi kami dengan baik. Dan di era yang modern seperti ini, di mana informasi begitu banyak, tolong kami bisa memeriksa setiap pengajaran yang kami dengar. Apakah pengajaran itu sesuai Alkitab atau tidak? Jika tidak, tolong berikan kami hati yang tegas untuk menolak
semua pengajaran yang mungkin terdengar enak dan baik, tapi tidak alkitabiah. Tolong kami untuk berani punya sikap yang tegas seperti gereja Efesus, yang bisa berani menendang keluar setiap hal-hal yang bukan sesuai dengan Alkitab. Dan kiranya juga kami jangan menjadi penyebar firman yang hari ini menyebarkan firman yang tidak alkitabiah. Tolong kami menjadi penyebar firman yang sesuai, menyampaikan firman sesuai dengan presisi dan akurat sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kami juga boleh memeriksa pengajaran kami. Sehingga kami juga boleh terus memantau setiap penyebaran firman kami. Sehingga kami benar-benar menyebarkan firman yang sungguh-sungguh sesuai dengan hati Allah. Ingatkan kami senantiasa sebelum kami bertindak, untuk kami terus mengecek hati kami, bertanya kepada diri kami, apakah yang kami lakukan ini, apakah sungguh-sungguh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, apakah sungguh-sungguh membangun gereja, apakah sungguh-sungguh menegakkan kerajaan Allah. Tolong setiap kami sebelum melangkah, kami boleh terus mengingatkan diri kami akan hal ini. Dan hari ini Bapa, jika ada jemaat yang sedang bergumul dengan keadaan hidup mereka, mungkin bergumul dengan keluarga mereka, bergumul dengan pekerjaan mereka, bergumul dengan sakit penyakit di dalam diri mereka, Bapa tolong mereka, berikan penghiburan-Mu, berikan kekuatan-Mu, berikan kesembuhan, berikan jalan keluar bagi setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul hari ini. Kiranya mereka boleh melihat bagaimana Tuhan sungguh nyata dalam hidup mereka, di dalam setiap pergumulan yang mereka alami. Tuhan sungguh-sungguh berdaulat, tangan Tuhan yang kuat dan penuh kuasa ini menghancurkan setiap pergumulan, menghancurkan setiap tantangan yang di depan mereka. Di dalam nama Yesus kami minta ini. Dan jika hari ini kami mau bersyukur bahwa firman yang kami terima, kami mau mengembalikan persembahan kami. Berkati persembahan ini melalui uang yang diberikan ini, kiranya ini boleh dipakai semakin menyebarkan firman Tuhan yang murni. Dan Bapa, berikan berkat yang lebih lagi kepada kami, supaya kami bisa memberikan lebih lagi kepadamu untuk dibawa ke rumahmu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dengan meninggikan nama Yesus yang berharga. Sama-sama kita katakan amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.